Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doni Harisandi di channel Sharing Quran Media. Jadi hari ini kita akan dakwah call ya, teman-teman. Sekarang kita akan dakwah call bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Ihsan Hadi. Beliau adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir dan beliau juga penulis dari buku Bucin Kafah ya, ya. Jadi sekarang kita akan dakwah call, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ahi Ihsan nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi materi yang akan disampaikan ini berkaitan dengan dahsyatnya literasi dalam Al-Quran. Jadi beberapa menit ke depan akan dijelaskan tentang tema tersebut. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Sharing Quran Media ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pemateri. Ihsan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, tak lupalah kita selalu senantiasa jadi seorang hamba yang berusaha bersyukur tanpa pernah dibatasi oleh uang dan waktu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat karunia yang begitu tak hentinya berlimpah terhadap kita semua. Bersyukur juga kita kepada sesama manusia tak pernah mampu lepas dari kehidupan sosial tanpa saudara kita, tanpa kerjasama kita dengan sesama umat Islam, sesama manusia, sesama bangsa, kita tidak akan pernah mampu sampai detik ini berkarya, berdiri, atau mungkin hidup. Karena lagi sekali kita ini makhluk sosial. Tak salah kemudian ketika Rasulullah SAW mengingatkan malam yashkurin nas dan mereka yang belum pandai berterima kasih kepada manusia, nggak nyampe kata jiwa yang pandai bersyukur kepada Allah itu nggak nyampe. Jadi maksud Rasulullah SAW itu kalau mau dirindu Allah, dicinta Allah, atau diberikan julukan seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, maka jangan lupa kita juga harus memperhatikan orang-orang yang berjasa, orang-orang yang tidak pernah bisa kita lepas darinya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, lalu berterima kasih kepadanya. Kira-kira. Kemudian selawat serta salam atas Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau kita mungkin tidak akan pernah bisa mengenal kebenaran. Mungkin kita sampai hari ini masih stay jahilan, jahilnya alam kita, jahilnya otak kita, jahilnya hati. Berkaca kepada masa lalu dengan keadaan kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya hari ini bahkan segala internet, perkembangan teknologi, perkembangan global, komunikasi internasional, kita tidak bisa bayangkan bagaimana hancurnya kewalian terjadi kepada umat ini atau generasi akhir zaman. Kemudian masuk pada pembahasan tentang dahsyatnya literasi dan dahsyatnya literasi pada Al-Quran. Ngomong-ngomong tentang literasi, awalnya literasi ini maknanya membaca dan menulis. Tapi semakin kemari makna literasi lebih luas. Yang tadinya hanya membaca dan menulis, sekarang maknanya lebih dalam lagi, luas lagi. Bisa diartikan suatu kemampuan. Literasi berorganisasi berarti kemampuan dalam literasi berpolitik berarti kemampuannya dalam berpolitik. Jadi nggak sebatas membaca dan menulis atau tentang bahasa, nggak sebatas literasi hari ini. Literasi sekarang sudah mencakupi
makna secara menyeluruh dan cenderung kepada kata atau sifat kemampuan seseorang dalam memberikan peran pada sesuatu bidang. Maka bidang ekonomi yang kemampuannya dalam literasi berarti sangat tinggi. Begitu juga dengan politik, juga dengan organisasi, juga dengan hal-hal yang lain lah pokoknya. Tapi lebih khusus literasi memang maknanya yaitu membaca dan menulis serta kaitannya pada suatu bahasa, perkembangan sastra, macamnya. Kemudian kaitannya literasi dengan Al-Quran memang nggak bisa lepas karena literasi lahir dari Al-Quran. Karena ini Al-Quran bahasa Arab ya, berarti bakal kita ngomong tentang literasi Arab gitu ya. Tapi walaupun literasi Arab, kita juga nggak bisa abaikan karena Indonesia dengan bahasa Arab pengaruhnya sangat kuat, pengaruhnya sangat besar, lebih pada sastra Indonesia. Kalau kita buka lagi literatur sastra itu, yang pertama mempengaruhi sastra Indonesia ya sastra Arab. Jadi yang membuat Indonesia mengenal sastra pertama kali ya bahasa Arab. Kalau kita lihat abad sebelum 20 itu Indonesia sudah baru saja mengenal sastra ketika memang Islam sudah mulai berkembang pesat di Nusantara. Kemudian dikenal dengan Melayu Lama. Melayu Lama itu yang kita tahu ada Turi, Samsudin Tai, orang yang memang berpengaruh di masa itu, yang kemudian memberikan pengenalan tentang sastra. Memang awal-awal sastra Indonesia bentuknya tulisan Melayu. Pernah lihat nggak Indonesia Melayu? Nah, dia bahasa Indonesia tapi tulisannya Melayu karena memang dia bahasa Indonesia, dia bahasa Melayu, tapi tulisannya Arab. Pernah lihat kan bahasa Melayu kok? Tapi kan biasanya di mata jurnya kalau di pondok dulu ada matanya itu, nah di pinggirnya itu diartikan pakai bahasa Melayu, bahasa Arab Melayu. Bahasa tiga kan pernah lihat ya? Pernah. Perhatikan lagi. Nah, karena pertama ya memang yang mengaruhi sastra bahasa Arab. Kembali kepada Al-Quran. Sebesar apakah Al-Quran itu yang perhatian kepada literasi? Bagaimana besar mukjizat Al-Quran ini makna literasi? Baik secara khusus dari kata makna literasi, tapi secara khusus seperti kita sampaikan. Secara khusus yang berarti membaca menulis. Al-Quran memang sudah sejak awal pertama kali kepada Rasulullah SAW menekankan kepada literasi. Mungkin bahasanya saja yang berbeda. Karena itu bahasa Arab nggak mungkin mengatakan ya Muhammad literasi, nggak mungkin kan? Ini bahasa Arab yang dipakai, tapi maknanya literasi. Apa coba ayat yang pertama turun? Pertama diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang itu ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca namanya yang telah ditetapkan. Rasulullah dengan dirinya yang mungkin nggak bisa membaca, nggak bisa menulis dalam artian literasi secara makna khusus, Rasulullah tidak punya kemampuan, bingung disuruh membaca apa ya Allah? Saya nggak bisa membaca gitu kan. Nah, Rasulullah coba sekarang kamu melakukan praktek literasi. Mau literasi apa ya Allah? Saya nggak bisa membaca dan menulis. Mau melakukan kegiatan literasi macam apa ya? Ini Rasulullah karena memang Rasulullah baca. Kemudian dengan ayat itu Rasulullah SAW kemudian berpikir. Nah, tanda pikir ini yang menjadi juga salah satu
alamat atau semacam isyarat bahwa literasi itu setelah kita diperintahkan membaca pasti juga akan menghasilkan kemajuan yang sangat kuat berpikir terhadap alam dan segala kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada diri kita. Berpikir atau membaca alam atau membaca keadaan diri kita termasuk literasi. Membaca. Sehingga dalam Al-Quran juga banyak sekali dan banyak ayat Al-Bab. Nah, sungguhnya pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala di kitab ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memberikan perhatian pada literasi. Kita artikan itu bil albab, kan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memang berusaha mampu menjadi bagian daripada literasi. Nah, itu perhatiannya Al-Quran pada literasi. Kemudian bagaimana Al-Quran itu dengan literasi? Justru Al-Quran dengan literasi yang kuat mampu mengalahkan syair-syair yang disediakan oleh orang-orang jahiliyah, itu katanya kita. Tidak salah kemudian ketika Rasulullah SAW dikirimkan pembawa syair, dikira penyair. Ketika membacakan Al-Quran dikira penyair. Tapi setelah diwazan-wazan, bukan syair, ini bukan syair ini. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran yang disebut, kalau di dalam ilmu balaghah kan, itu saja contoh, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, huruf dal dari awal, dari ayat pertama sampai terakhir itu sama kan, huruf yang di akhir daripada sebuah ayat ini, dari awal ayat sampai akhir ayat sama, dal aja kan, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini disebut dengan saja dalam balaghah. Nah, saja ini menjadi sifat daripada syair dalam bahasa Arab atau syair pada zaman jahiliyah dulu. Nah, makanya Rasulullah SAW dikira penyair karena membawakan ayat-ayat yang memang ada sifat syair di sana, itu saja. Tidak Rasulullah bukan syair, tapi setelah diwazan, ini bukan syair. Wazan itu ada 16 bahar dalam ilmu arus wal kalam, yaitu ilmu syair. Nah, dimasukkan di situ misalkan bahar mudhari. Coba ditakdir apakah masuk di bahar mudhari. Kemudian apakah masuk di situ kemudian bahar roja. Terus sampai ke 16 bahar, tidak ada yang masuk. Oh, ini bukan syair, itu bingung. Orang jahiliyah bingung. Ini bukan syair. Ini berarti benar katanya dari Allah. Ini berarti benar katanya dari Tuhan. Makanya jangan salah kemudian di dalam ayat Al-Quran surah Al-Haqqah surah apa dia bilang, jadi ayat-ayat terakhir yang menyebutkan tasyir A'uksimun la tuksiun Amala tuksiun Maqaul Rasul Karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma. Ia bukan perkataan seorang penyair atau apa yang dikatakan bukan syair. Ini kalian dari kalian iman. Karena kenapa? Literasi dalam Al-Quran ini sangat kuat sekali, baik dari segi balaghahnya, baik dari segi nahwu-sorofnya, apalagi tentang menaklukkan makna ibadah, apalagi berkaitan rima irama pada suatu syair Arab sangat jauh sekali dengan syair Arab. Jika yang tadinya orang-orang jahiliyah sangat memuliakan sekali syair, tunduk hatinya kepada ayat-ayat Al-Quran. Kaget lihat Al-Quran. Ini dahsyatnya literasi pada Al-Quran. Satu. Kemudian berkaca lagi dengan literasi yang lain. Pelajaran nahwu sorof misalkan. Nahwu sorof tidak akan pernah ada kalau nggak ada Al-Quran. Karena lahan yang terjadi
dasar, yang menjadi sebab dihadirkannya ilmu nahwu ketika Al-Quran datang, hafalan, ingatan dan hadis para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita baca sebab ditetapkannya atau dihadirkannya nahwu, itu yang paling banyak sebabnya adalah karena orang-orang A'jami yang mu'alaf ketika zaman para sahabat kemudian banyak sekali menghadirkan bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian menghadirkan inisiatif para sahabat itu untuk menghadirkan ilmu nahwu, untuk menghadirkan literasi agar makna Al-Quran sampai sesuai yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nahwu sorof. Belum lagi balaghah. Balaghah juga ngambil dari Al-Quran. Balaghah itu ya apa ya? Lebih kepada kalau di bahasa Indonesia memang nggak bisa disamain dengan ilmu apa ya? Karena memang nggak ada ilmu yang hasil di dalam sastra Indonesia tentang macam secara umum bahasa Indonesia balaghah terus kepada hajat-hajat, terus pada hajat-hajat. Al-Quran kaya akan hajat dan kita tidak pernah bisa lepas daripada membaca Al-Quran. Dalam artian kita tidak bisa lepas dari ilmu balaghah saat kita membaca Al-Quran. Kalau kita lepas daripada balaghah atau hajat dalam Al-Quran, kita salah mengartikan. Dan yang lebih fatal kalau kita ngomong tafsir, kalau kita ngomong akidah, saat kita memaknai ayat-ayat tasbihah, nanti kita bisa pada apa yang menjadi firman Allah dalam Al-Quran. Oh, rumah fawqaihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kalau kita mengartikan sebagai makna hakikah pada ayat, kita akan mensifati Allah itu memiliki tangan seperti manusia. Orang awam baca ayat ini, dia akan bisa menjadi orang-orang yang mujassim, membentuk Allah bagaimana dia dibentuk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari itu semua. Dari kata misi sahih Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang baik sesuatu apa. Nah, ini pentingnya dalam balaghah. Dan makna daripada ayat di beberapa kali ini sudah jelas. Pentingnya balaghah, itu pentingnya sastra, itu pentingnya literasi dalam Al-Quran ini. Saat kita memaknai Al-Quran, itu menggunakan majaz gitu. Majaz tangan itu apa coba? Kalau dalam bahasa Indonesia, lalu tangan itu memiliki makna kiasan penguasaan, kuasa. Ya nggak sih? Kalau kita mau misalkan membangun sebuah perusahaan atau PT atau semacam semacam usaha KM, operasi dan jenisnya, kita nggak akan pernah bisa kecuali kita mendapatkan tanda tangan dari orang-orang yang memang sudah ditugaskan oleh presiden untuk itu. Nah, jadi kiasan tangan ya, kuasa, kekuasaan atau apa yang dimiliki mereka berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Ini lagi sekali nggak bisa lepas. Kalau kita membaca Al-Quran, tidak bisa lepas dari Al-Quran, tidak bisa lepas dari kita bayangkan kita nggak mampu memahami literasi yang juga Al-Quran ajarkan kepada para sahabat, kepada tabi'in, jika mereka menghadirkan
yang berkaitan tentang sorot, rabah, kemudian apalagi itu syair, harful qawafi. Bayangkan bagaimana fatalnya orang-orang untuk memaknai Al-Quran. Atau bisa sampai ke makna aslinya, ke makna yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak sih? Coba lihat. Kenapa Taurat, Zabur, Injil tidak bisa bertahan tekstual artinya seperti yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Isa, kepada Rasulullah Musa? Kenapa enggak pernah tetap, enggak pernah monoton, enggak pernah sesuai Allah diwahyukan sampai sekarang? Tapi malah ada beberapa macam jenis Injil. Tidak satu Injil, banyak sekali Injil kan. Tergantung orang yang menulisnya. Nah, itu kenapa? Karena ilmu yang berkaitan tentang literasi dalam kitab tidak seluas apa yang ada di dalam Allah buat yang kemudian memang mengakui bahwa Al-Quran itu tidak bisa lepas dari Quran. Kalau kita boleh bilang, kalau kita mulai Quran, literasi itu lahir dari Al-Quran. Kita nggak akan pernah kenal kata literasi kalau Al-Quran nggak pernah ada. Jamin itu. Dan manusia hanya mampu baca dengan pikirannya saja. Toh dia akan menjadi monoton pikirannya itu kalau dari Al-Quran. Tidak sampai di sana. Al-Quran mengajarkan literasi secara makna khusus. Al-Quran juga mengajarkan kita literasi secara makna umum. Apa contohnya? Al-Quran mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin keluarga. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin di kampung halaman. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin di daerah kita. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin di negara kita. Al-Quran mengajarkan itu. Kalau kita membaca surah An-Nisa, lebih luas lagi pembahasannya tentang literasi secara mana ini kepada kepemimpinan, literasi kepemimpinan. Nah, literasi kepemimpinan maknanya gini, Don. Orang yang menjadi pemimpin itu lebih pandai membaca situasi keadaan anggota yang dia mungkin atau lingkungan yang sedang dia kuasai. Makna literasi itu di lingkup keluarga. Literasi di mana ia kemampuan seorang suami mengatur keuangan dan mendidik seorang anak serta istri. Nah, itu adalah literasi keluarga. Mungkin cuma itu aja yang saya sampaikan. Tak akan pernah habis sebenarnya kalau kita membahas literasi dalam Al-Quran ini, karena lagi sekali Al-Quran itulah yang melahirkan literasi, bukan literasi yang melahirkan Al-Quran. Nah ini kan, gitu kami habis kita mau bahas. Makanya ada pengajian tafsir, ada pengajian tauhid, ada pengajian apa lagi, ulumul Al-Quran, ulumul hadis, kemudian ada pengajian tahu, sorot, yang disampaikan tadi. Karena kenapa? Literasi Al-Quran sangat luas sekali. Gak bisa satu orang yang nyampein dengan satu waktu, gak bisa. Wajar, makanya Rasulullah SAW kemudian digelari Jawami'ul Kalim. Simpel kata, makna luas. Itu Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Dan dibandingkan kepada moderator, mungkin ada yang bisa sampaikan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan materinya tentang dahsyatnya literasi dalam Al-Quran ya teman-teman. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali, sangat menarik sekali ya literasi dalam Al-Quran itu. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya sampaikan ke Ihsan, nanti kita insya Allah akan jawab di kolom komentar. Jadi nanti ini akan tayang di Sharing Quran Media teman-teman. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Sharing Quran Media.
Dan sampai di sini saja teman-teman, saya dan pemateri undur diri. Saya mohon maaf dan pemateri jika ada kesalahan kata dan kelakuan kami yang kurang berkenan di hadapan teman-teman. Saya dan pemateri minta maaf, dan semoga materi yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.